Shalom Bapak Ibu, Saudara. Wow, hari ini beberapa tamu banyak yang datang ya. Ada dari Manokwari ya, jauh-jauh. Ada yang dari kota Solo juga ya, datang ya. Beberapa Bapak Ibu yang hadir siang hari ini. Baik Saudara, siang hari ini saya ingin berbagi ya tentang kedewasaan rohani. Ya, hari ini saya ingin sharing kepada saudara tentang kedewasaan rohani. Dan kedewasaan adalah buah kehidupan. Jadi yang namanya kedewasaan itu gak pernah lahir, dia gak pernah datang secara mendadak. Yang namanya kedewasaan itu dia gak tiba-tiba datang. Oke? Kedewasaan itu adalah sebuah atau buah dari kehidupan. Makanya kedewasaan itu selalu mengandung proses di dalamnya. Nah dan kabar baiknya bagi Tuhan gak ada tempat yang gak ada prosesnya. Bapak Ibu Saudara setuju? Bagi Tuhan gak ada tempat yang gak ada prosesnya. Saudara ada dalam keluarga, ada prosesnya. Saudara dalam pekerjaan, ada prosesnya. Saudara dalam pelayanan, ada prosesnya. Jadi nggak lepas dari proses, sebab proses adalah alat yang Tuhan pakai untuk mengantar kita menjadi dan mengalami kedewasaan. Makanya ada beberapa kondisi dalam kehidupan kita yang kemudian Tuhan izinkan untuk kita lewati. Ambil contoh, beberapa kondisi, beberapa alat atau situasi yang Tuhan pakai untuk menghantar kita menjadi pribadi yang dewasa. Kedewasaan itu bukan karena jabatan tertentu. Anda dan saya menjadi dewasa bukan karena... Oke, boleh dikurangi dikit lagi? Tes, boleh ya. Sekali lagi, saudara dan saya menjadi dewasa bukan karena gini, status bukan. Saudara menjadi dewasa bukan karena posisi tertentu. Saudara menjadi dewasa bukan karena saudara ikut Bible study, spiritual journey, lalu kemudian saudara sampai pada level tertentu, lalu saudara di-approve jadi dewasa. Enggak, sebab kedewasaan adalah proses sepanjang kehidupan. Makanya pengalaman hidup adalah sekolah kehidupan. Saudara paham sampai bagian ini? Makanya ada beberapa dari kita, bahkan semua dari kita, seringkali Tuhan mengizinkan ada pengalaman-pengalaman gagal dalam kehidupan. Ada pengalaman-pengalaman di mana kita kalah, kita salah, kita jatuh. Nah, pengalaman itu sebenarnya Tuhan juga pakai untuk menghantar kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa. Contoh yang lain yang saya catat di sini. Kedewasaan juga Tuhan pakai atau dimulai datang melewati atau lewat yang namanya mengambil tanggung jawab. Jadi selain pengalaman hidup di mana kita kalah, kita gagal, kemudian kita bangkit lagi, itu mengantar kita menjadi pribadi yang dewasa. Tapi Tuhan juga pakai yang namanya kita, saudara dan saya mengambil responsibility. Mengambil sebuah tanggung jawab terhadap apapun. Dari situ titik awal dimulai kita menjadi dewasa. Kita belajar dalam banyak hal. Nah hari ini saya ingin sharing tentang kedewasaan rohani dalam kaitannya dengan komunitas. Gereja lokal di tempat ini, kita SMCC udah sejak awal kita firm. Udah sejak awal, sejak berdiri sekian belas tahun yang lalu kita udah sepakat bahwa kendaraan yang kita pakai untuk lahirkan pemimpin, kendaraan yang kita pakai untuk mendewasakan setiap orang, nggak lain, nggak bukan. Kendaraan itu bukan ibadah, kendaraan itu adalah komunitas. Sebab ibadah tempat di mana kita menyampaikan visi kerinduan pemimpin. Tapi komunitas
itu dipakai untuk saling mendewasakan. Makanya ayat berkata, firman Tuhan berkata apa? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Jadi kita mesti tahu sejak awal bahwa memang komunitas itu alat pendewasaan. Nah, dengan cepat saya ingin berbagi dengan saudara 3 hal yang kita mesti praktekkan. Kaitannya dengan kedewasaan dalam komsel. Kedewasaan dalam komunitas. Oke? Kita nggak punya banyak waktu, mari kita lihat. Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15, ayat 1 dulu. Nah, ada di depan. Oke? Roma pasal 15, ayat yang pertama dimulai dengan kata, apa? Kita yang kuat. Jadi memang sejak awal, kekuatan itu ada dalam kekitaan. Di situ enggak ditulis saya yang kuat. Enggak. Di situ dikatakan kita yang kuat. Jadi sebenarnya memproduksi kekuatan itu datang dari kekitaan. Dan di situ dikatakan kita yang kuat, saudara yang kuat. Ada kewajibannya. Apa kewajibannya? Apa? Wah gitu. Wajib. Jadi memang ternyata sejak awal komunitas itu memang Tuhan rancang untuk menanggung kelemahan orang lain. Ada yang amin ya? Saudara pernah ketemu dengan orang lemah? Nah ya. Husin udah angguk-angguk paling banyak dari tadi gitu ya. Udah angguk-angguk gitu ya. Jadi hal yang pertama pagi hari ini, di situ dikatakan gini, kita yang kuat. Jadi gak ditulis saya yang kuat. Bukan dalam kesayaan saya jadi kuat. Tapi dalam kekitaan saya jadi kuat, kita jadi kuat. Makanya kekuatan itu datang dari kekitaan. Ada dalam komunitas. Kita yang kuat apa? Wajib apa? Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi adalah hal yang wajar kalau di komsel kita ketemu dengan orang yang lemah. Jadi saudara nggak usah ribut, saudara nggak usah cerewet, saudara nggak usah nyinyir, karena memang udah dari awal supaya saudara jangan jadi Kristen kagetan. Dikit-dikit saudara kaget. Karena memang tempat komunitas itu melatih kita menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Paham saudara? Oke, saya kasih contoh. Tadi pagi saya udah kasih contoh. Kris sama Eka aja. Iya. Habis 2 orang yang tadi pagi nggak ada di sini. Nah, boleh digeser dulu? Nah, saudara perhatikan baik-baik. Alkitab berkata gini, kita yang kuat wajib menanggung. Artinya gini, sekali lagi saya mau ulang-ulang supaya saudara paham bahwa sejak awal komsel itu kita akan selalu menemukan, komunitas itu kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang lemah. Dan Alkitab bilang kita yang kuat wajib menanggung. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam komunitas adalah gini. Terbiasalah menjadi pribadi yang menanggung kelemahan orang. Menanggung keterbatasan orang. Nah, ini yang terbanyak yang terjadi di komsel. Tahukah saudara bahwa sama-sama itu tidak menjamin kebersamaan. Sama-sama
itu nggak menjamin kebersamaan. Kita bersama ini loh. Karena yang namanya kebersamaan itu ada koneksinya. Kalau saya bilang saya lagi sama-sama dengan Eka dan Chris. Seringkali sama-sama itu ada di lokasi yang sama. Tapi apakah menjamin kita di lokasi yang sama punya koneksi bersama? Paham? Dan apa dampaknya dalam kesendirian? Saya bersama-sama kalau nggak terikat seperti ini nanti. Saya panggil Reza, coba Reza. Yang bagian mendorong orangnya sama. Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh. Kalau saya terlepas dari komunitas, saya nggak terkoneksi dengan komunitas, saudara bayangkan apa yang terjadi? Ingat, kekuatan itu dalam kekitaan. Nah, saudara percaya nggak ada waktu-waktu tertentu saya lemah? Ada ya? Dan waktu kondisi saya lemah, coba dorong saya. Dorong lebih keras. Saya gampang gagal, saya gampang jatuh, saudara. Tapi kalau saudara bayangkan, kita ada dalam kebersamaan yang Alkitab bilang, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kalau saya lagi lemah, lalu kemudian saya ada dalam kebersamaan dengan orang-orang yang kuat. Kan kekitaan melahirkan kekuatan. Saya lagi lemah, coba dorong saya, coba. Paham saudara? Saya nggak akan terlepas. Coba dorong saya dalam kondisi kayak gini. Makanya gini, banyak komsel yang sama-sama. Tapi nggak dalam kebersamaan. Halo? Karena kebersamaan itu bicara koneksinya. Ada waktu saya lemah. Dorong saya. Saya lemah loh. Saya akan ada tetap dalam ikatan. Yang kuat yang mana? Kelihatan dari badan kan? Yang kuat yang mana? Riz dan Eka. Kita yang kuat, mereka yang kuat wajib menanggung. Jadi memang kalau saya dalam kondisi lemah, Alkitab bilang mereka yang kuat wajib menanggung. Saya yang lemah bahkan gini. Dalam kondisi yang lemah sekalipun saya nggak akan jatuh. Karena saya bersama, saya terikat, terkoneksi dengan orang yang kuat dalam komunitas. Nggak ada yang dorong. Coba lihat. Nah. Saya tetap ditanggung kan? Paham? Nah kita biasanya dalam komunitas, kita sama-sama tapi nggak ada dalam kebersamaan. Sebab kebersamaan itu bicara koneksi. Terhubungnya satu dengan yang lain. Coba tolak lagi, dorong lagi, lebih keras coba. Ntar lagi saya balas. Cara dorongnya. Saudara paham hari ini? Jadi sejak awal, kedewasaan dalam komunitas itu dimulai dari gini. Kebiasaan kita, terlatihnya kita menanggung kelemahan. Saudara setuju? Amin saudara? Silakan duduk, balikin mimbarnya. Thank you. Oke? Coba baca sekali lagi ayat ini. 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena orang yang hidup dalam komunitas akan sibuk itu. Terbiasa, terlatih, melatih diri, dilatih untuk hidup dalam komunitas. Nah, hidup dalam komunitas selalu rentan untuk melihat kekurangan dan kelemahan. Paham? Itu kita Jarpim itu hadir di banyak grup. Dan grup yang ada saya di situ. Itu
kurang dari 1 jam lihat grup 213 chatting yang belum terbaca. 213. Dan udah tahu siapa yang saya maksudkan gitu ya, grup mana gitu ya. Itu berisi banyak hal. Mulai banyak di situ. Mulai banyak di situ. Ya. Saya cuma mau ingatkan pagi hari ini buat Bapak Ibu dan kita semua. Kita gak akan pernah lepas. Karena memang komunitas sejak awal dibentuk Tuhan untuk kita belajar menanggung kelemahan orang. Amin. Amin. Yang kedua, cepat aja. Oke. Yang kedua, setiap orang, ayat kedua, di antara kita, apa? Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Jadi kata mencari di situ gini, kondisi yang memang diupayakan. Kondisi yang memang disengaja. Nah kita terbiasa dalam komsel, lihat kekurangan orang, cacati kelemahan orang. Sementara di ayat ini dikatakan harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saya mau titip pesan buat kita semua. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara hadir, milikilah kebiasaan membangun orang. Miliki kebiasaan ini. 5 menit saudara bertemu dengan orang, bangun kehidupan orang. Kojab cara bangun kehidupan orang gimana? Simple banget, terbiasa untuk lihat dan apresiasi apa yang orang itu buat. Itu mahal gak? Enggak. Simple. Jelas ayat ini bilang apa? Untuk membangun. Oke? Ada beberapa dari kita nggak ada di sana, mungkin ada di sini. Kan biasanya nggak ada di sini, banyak di sana. Sekarang saya balik. Kita itu selalu nyinyir. Tahu spirit of nyinyir? Aduh, ya kita merasa udah kita yang paling bagus, udah kita yang paling hebat. Kayak rasa-rasanya kita itu gak pernah ada salahnya, kita itu gak pernah ada gagalnya, kita itu gak pernah ada jatuhnya. Kok belajar terbiasa pagi hari ini, siang hari ini, untuk membangun kehidupan orang. Kalau saudara terbiasa membangun kehidupan orang, saudara akan selalu jadi orang yang dibutuhkan. Amin. Saudara akan jadi selalu orang yang dicari, dibutuhkan. Kenapa? Karena dunia di luar sana butuh kehidupannya dibangun, butuh ditolong, butuh di-upgrade kehidupannya, butuh disembuhkan, butuh dimotivasi. Makanya di ayat ini dikatakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Yang kedua, membangun. Yang pertama apa? Menanggung. Yang kedua, membangun. Yang terakhir, tenang, yang terakhir ayatnya banyak. Ayat yang ke-7. Oke, yang pertama apa? Menanggung. Yang kedua, membangun. Yang ketiga, ayat yang ke-7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Titik, koma. Jadi ayat ini gak ada alasan untuk kita gak bisa terima orang. Jadi setiap saat waktu saudara punya kecenderungan ingin menghakimi orang, ingin gak terima orang, ingin nolak orang, baca baik-baik, ingat baik-baik ayat ini. Di ayat ini dikatakan sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti apa? Kristus juga telah menerima saya untuk kemuliaan Allah. Jadi pada saat saudara susah terima kelemahan orang, susah
terima orang lain. Ingat baik-baik, Tuhan sudah terima saudara. Saudara terima orang bukan berarti saudara setuju dengan perlakuan, tindakan orang itu. No. Saudara belajar di Bible study itu. Penerimaan itu gak sama dengan persetujuan. Kalau saya terima orang itu, yang saya terima pribadinya. Bukan berarti saya setuju dengan tindakannya. Tidak. Nah itulah awal mulanya waktu kita belajar menerima. Kita belajar sepenuhnya, seutuhnya menerima orang itu. Dan waktu saudara belajar menerima, disitulah empati muncul. Makanya gini, penerimaan itu selalu menyembuhkan orang. Halo? Saudara pernah bikin kesalahan yang fatal mungkin? Saudara mungkin pernah bikin kegagalan yang paling fatal. Saudara tahu gak? Orang gak betah dihakimi. Saudara kalau saudara mau dihakimi? Enggak kan? Orang hanya butuh dia ditolong. Terus caranya gimana? Belajar terima. Kenapa kita mesti belajar terima? Sebab Kristus sudah menerima saya. Jadi enggak ada alasan saya enggak bisa terima orang lain. Enggak ada. Karena prinsipnya Kristus terima saya. Maka itu lebih dari cukup menjadi alasan saya terima orang itu. Amin. Di Komsel banyak. Mulai muncul wajah menjebalkan kan? Mulai kan? Tadi habis ibadah yang pertama. Ada yang tunjukkan saya chat. Dan chatnya saya baca. Seseorang tunjukin saya chat dari orang lain. Orang lain chat itu ke orang yang menunjukkan ke saya. Kalimatnya gini. Mampus aku, katanya. Udah kudu nangis, katanya. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Komunitas jadi mudah di running. Waktu kita punya spirit menanggung. Waktu kita punya spirit membangun. Dan waktu kita punya spirit menerima satu dengan yang lain. Oke? Saya mau tunjukkan 2 ayat lagi. Waktu saya mau habis. Cepat banget. Yuk. Pemain musik bisa kembali. Roma pasal yang kedua. Ayat pertama. Roma pasal yang kedua, ayat pertama. Oke. Perhatikan ayat ini. Oke. Karena itu apa? Hai manusia. Siapapun juga engkau. Siapapun saudara, termasuk saya. Siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, apa? Engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, apa? Engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, apa? Melakukan hal-hal yang sama. Melakukan hal-hal yang sama. Saudara, saya mau ingatkan. Di komunitas kita akan selalu saja, dalam kebersamaan kita akan selalu saja ketemu dengan hal-hal yang mungkin bikin kita jengkel. Yang hal-hal yang mungkin kita lebih gampang loh. Makanya Alkitab bilang, kenapa di ayat kedua tadi dibilang mencari? Karena kita secara spontan, mungkin secara natural, lebih gampang lihat kekurangan, kelemahan orang. Gak ada yang susah. Setuju gak? Tapi kita sulit banget cari kelebihan kekuatan orang lain. Pernikahan sama. Oke? Selalu
ada aja hal yang kurang dari pasangan kita loh. Makanya proses kedewasaan itu sepanjang kehidupan. Ya. Kalau saudara nggak percaya, coba saudara konseling couples DISC. Itu babak pertama, ronde pertama sampai ronde ke-12. Itu ada musimnya. Setuju kan? Selalu ada saja loh. Padahal itu alat yang Tuhan pakai untuk bawa kita jadi dewasa. Ayat ini bilang, siapapun juga engkau. Gak peduli siapapun saudara. Yang menghakimi orang lain. Kau sendiri gak bebas dari salah. Oke? Apa itu kayak apa menghakimi? Menghakimi itu sampai di titik kita mencederai. Coba satu ayat lagi. Terus apa yang harus kita lakukan? Titus 1 ayat 13. Titus 1 ayat 13. Kesaksian itu benar. Karena itu, apa? Tegurlah mereka dengan tegas. Jadi, kalau saya menerima seseorang bukan berarti saya nggak menegur orang itu loh. Dan menarik ayat ini, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Teguran itu mensehatkan iman. Teguran bikin iman kita sehat. Paham Bapak Ibu? Makanya Tuhan akan pakai otoritas dan komunitas jadi alat mendewasakan kita. Oke? Jadi alat mendewasakan kita. Lagi. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ini ayat terakhir. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya baca. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya ulang ayat 24. Dan marilah kita ada ajakan kita saling memperhatikan. Saudara gak akan mungkin bisa memperhatikan orang lain kalau saudara gak terfokus kepada orang itu. Kenapa saudara jadi terbiasa memperhatikan kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan orang? Karena yang saudara fokus, saudara zoom, itu kekurangan terus, kelemahan terus. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dan dalam pekerjaan baik. Ayat ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ternyata, hati-hati loh. Ayat ini berkata gini, menjauhkan diri dari komunitas itu kebiasaan loh. Kebiasaan loh. Oke? Kebiasaan yang berulang. Definisi karakter adalah kebiasaan yang berulang. Yang diulang-ulang. Jadi karakter. Dan ayat ini berkata, lihat. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan saling menasihati. Dari tiga itu yang paling susah mana? Saling memperhatikan gak ada yang susah kan? Saling mendorong gak ada yang susah. Yang susah apa? Saling menasihati. Orang senang gak diperhatikan? Orang senang gak didorong, dibangun, dimotivasi? Orang senang gak dinasihati? Nasihat itu menyelamatkan saudara. Nasihat itu, teguran itu menyelamatkan kita. Karena kita gak selalu tiba pada kondisi yang tepat. Kita gak selalu tiba pada
kondisi yang benar, sebenar-benarnya loh. Dan komunitas akan menyelamatkan saudara. Otoritas akan selalu menyelamatkan saudara. Oke? Dua hal ini penting untuk bawa kita jadi pribadi yang dewasa. Tahukah saudara, gak mungkin ada Daud kalau gak Tuhan hadirkan Saul. Gak mungkin eksistensi kepemimpinan Yusuf kalau Tuhan gak hadirkan Firaun. Gak mungkin pengaruh Daniel diperluas kalau Tuhan gak hadirkan Nebukadnezar. Bahkan di masa Yesus memimpin, kerajaan Romawi memerintah. Saudara, hari ini dalam komunitas, jangan menghindari teguran. Oke? Saya masih sering kali lihat beberapa orang, mungkin gak banyak tapi ada beberapa orang, begitu ditegur, hilang. Padahal tadi kita udah baca, teguran itu membuat iman kita sehat. Amin. Saya berdoa pagi hari ini, siang hari ini, yuk mari manfaatkan alat bantu yang Tuhan kasih untuk kita jadi dewasa. Untuk ngantar kita menjadi pribadi yang dewasa. Pertama, menanggung kelemahan. Oke, akan selalu kita ketemu. Yang kedua, terbiasa membangun hidup orang. Bangun hidup orang. Yang ketiga, menerima. Seperti Kristus menerima saya. Seperti Kristus menerima saudara. Tuhan Yesus memberkati.